sini saya akan membuat video sebagai UAS sejarah sastra mengenai materi sejarah sastra yang telah dipelajari sebelumnya. Yang pertama ada materi Pujangga Baru. Pada mulanya, Pujangga Baru adalah sebuah majalah sastra Indonesia yang avant-garde yang diterbitkan dari bulan Juli 1933 hingga Februari 1942. Majalah ini didirikan oleh Sultan Takdir Ali Syabana. Pujangga Baru muncul sebagai reaksi atas banyaknya sensor yang dilakukan oleh Balai Pustaka terhadap karya tulis sastrawan pada masa itu. Judul Pujangga Baru dapat diartikan sebagai penulis baru. Namun istilah pujangga setelah penerapan IYD pada tahun 1972 ditulis menjadi Pujangga. Nah, majalah Pujangga Baru hadir untuk dijadikan wadah para penulis untuk menyumbangkan karya sastra dan kebudayaan. Ada beberapa sastrawan angkatan Pujangga Baru, yaitu Sanusi Pane, Selasih, Muzazah, C. Eta Tengke, dan lain sebagainya. Adapun ciri khas dari karya sastra Pujangga Baru ialah puisi jenis balada mulai ditinggalkan dan digantikan jenis soneta. Lalu, kata-kata yang dirangkai untuk menulis puisi bersifat indah. Persajakan dijadikan sarana kepuitisan utama. Alur roman, novel, dan cerpen bersifat lurus dan bergaya romantik. Contoh salah satu karya sastra angkatan Pujangga Baru yaitu Rindu Dendam, sebuah kumpulan puisi karya C. Eta Tengke tahun 1934. Materi yang kedua ada angkatan 1945. Angkatan 45 adalah sebuah gerakan sastra Indonesia yang muncul pasca kemerdekaan pada tahun 1945. Dilansir dari Pusat Dokumentasi H.B. Jassin, Angkatan 45 diberikan kepada sastrawan kesusastraan modern Indonesia yang berkarya di sekitar zaman penjajahan Jepang, masa kemerdekaan, dan beberapa tahun sebelumnya. Siapa sih pelopor Angkatan 45? Nah, jadi H.B. Jassin seorang kritikus sastra kenamaan Indonesia yang melabeli Chairil Anwar sebagai pelopor Angkatan 45. Lalu ada beberapa tokoh yang menandai periode sastra Angkatan 45 yaitu Chairil Anwar, Pramudia Anantatur, Usmar Ismail, Ida Nasution, Putri Tatang Sontani, Balfas, C. Eta Tengke, dan Asrul Sani. Lalu materi yang selanjutnya ada angkatan 1966. Nama angkatan 66 dicetuskan H.B. Jasmin melalui bukunya yang berjudul Angkatan 66. Angkatan ini lahir bersamaan dengan kondisi politik Indonesia yang tengah mengalami kekacauan akibat merajalelanya paham komunis serta maraknya penyalahgunaan kekuasaan periode 1966 sampai 1970 yang turut mengakibatkan polarisasi karya pada saat masa itu. Pada masanya, Angkatan 66 banyak menegakkan keadilan dan kebenaran berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menentang komunisme, bahkan ikut menumbangkan Orde Lama bersama Orde Baru yang saat itu dikomandani oleh Jenderal Soeharto. Ciri-ciri dari sastra Angkatan 66 adalah berisi pergolakan, bercorak perjuangan anti-tiran, pembelaan terhadap Pancasila, berisi protes sosial politik, menegakkan keadilan, dan berontak terhadap ketidakadilan. Beberapa tokoh sastra Angkatan 66 yaitu Taufik Ismail, Gunawan Muhammad, Saini KM, Abdul Hadi WM,
dan Budiman S. Hartojo. Lalu materi yang selanjutnya ada angkatan 80-an. Angkatan 80-an lahir pada masa pemerintahan Soeharto, era Orde Baru. Soeharto pada masa itu masih menduduki suatu jabatan di militer dan sebagai Presiden Republik Indonesia. Sehingga pemerintahannya sangat kokoh dengan perlindungan dari militer. Era Orde Baru mempunyai ciri yaitu semua keputusan berporos pada presiden dan hak bersuara sangat dibatasi ketika ada karya sastra yang sifatnya dianggap provokasi, mengancam, melecehkan, menyinggung, dan merugikan, maka akan langsung ditindaklanjuti oleh Soeharto. Contohnya adalah sebuah majalah Jajah yang terkenal waktu itu berhenti terbit, padahal majalah tersebut memuat masalah-masalah budaya bangsa dan kesenian Indonesia. Ciri-ciri sastra angkatan 80 adalah puisi yang dihasilkan bercorak spiritual religius. Sastrawan menggunakan konsep improvisasi, menuntut hak asasi manusia, bahasa yang digunakan realistis, mulai menguat pengaruh budaya barat, didominasi oleh roman percintaan. Beberapa tokoh sastrawan angkatan 80 ialah Hilman, Hariwijaya, Margate, N. Hadini, Mira Wijaja, Ahmadun Yosi Fernanda. Lalu materi yang selanjutnya ada sastra Indonesia angkatan 2000 hingga sekarang. Pada tahun 1998, angkatan reformasi dimulai pada masa kepemimpinan pasca Soeharto. Latar belakang angkatan reformasi ini ditandai dengan banyaknya karya sastra yang muncul seperti novel, cerpen, dan antologi puisi. Setelah adanya wacana tentang lahirnya sastrawan, angkatan reformasi namun tidak berhasil dibenarkan karena tidak memiliki pembicara. Dan pada tahun 2002, Korrie Layun Rampan melempar wacana tentang lahirnya sastrawan angkatan 2000. Penyusunan periodisasi sastra Indonesia memunculkan nama angkatan. Salah satu nama angkatannya yaitu sastra angkatan 2000 yang disebut juga sastra mutakhir. Kemudian diterbitkannya buku tentang sastrawan angkatan 2000 pada tahun 2002 oleh Gramedia di Jakarta. Beberapa sastrawan angkatan 2000 yaitu ada Dewi Lestari, Ayu Utami, Terelie, Ahmad Faudi, dan lainnya. Sastra angkatan 2000 juga memiliki karakteristik seperti menggunakan kata maupun frasa yang konotatif, menggunakan bahasa sehari-hari, penggunaan estetika baru, karyanya cenderung vulgar, lalu penggunaan sosial media sebagai sarana dalam berkarya. Salah satu sastra angkatan 2000 yang terkenal adalah novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata pada tahun 2005. Dan novel ini menjadi novel paling laris dalam sejarah penerbitan Indonesia. Yang selanjutnya ada peristiwa penting sejarah sastra Indonesia. Beberapa peristiwa penting dalam sejarah sastra Indonesia adalah berdirinya Penerbit Balai Pustaka, kelahiran dan konsepsi estetik angkatan 45, muncul istilah angkatan 66, manifest kebudayaan, dan majalah Pujangga Baru. Berdirinya Penerbit Balai Pustaka didirikan oleh pemerintah Belanda di Jakarta pada tahun 1908
dengan nama Komisi for the Inland Sea School and Volkslitteratur atau Komisi Bacaan Rakyat. Namanya diganti menjadi Kantor for the Volkslitteratur pada tahun 1917 dan kemudian lebih dikenal dengan nama Balai Pustaka. Yang selanjutnya ada kelahiran dan konsepsi estetik angkatan 45. Sudah dijelaskan pada materi angkatan 45 sebelumnya. Angkatan 45 ini lahir pada masa peralihan bangsa, yaitu pada masa penjajahan Jepang menuju kemerdekaan. Lalu selanjutnya istilah angkatan 66 yang sudah dijelaskan juga pada materi sebelumnya, bahwa angkatan 66 ini lahir bersamaan dengan kondisi politik Indonesia yang mengalami kekacauan akibat merajalelanya paham komunis hingga maraknya penyalahgunaan kekuasaan pada periode 1960 sampai 1970. Lalu manifest kebudayaan, yaitu sebuah deklarasi yang dibuat oleh sekelompok penulis dan intelektual Indonesia pada akhir tahun 1963 yang mengusung humanisme universal. Dan yang terakhir, majalah Pujangga Baru yang sudah dijelaskan juga pada materi sebelumnya, yang dikatakan muncul pada tahun 1933 di Indonesia. Angkatan ini dikenal sebagai sastra intelektual, nasionalistik, dan elitis, serta dianggap sebagai bapak sastra modern Indonesia. Lalu materi yang terakhir mengenai fenomena sastra koran, sastra perempuan, dan sastra populer. Sastra koran, sebutan untuk karya sastra seperti puisi, cerpen, dongeng, dan sebagainya yang diterbitkan di koran. Dan hampir semua sastrawan Indonesia memanfaatkan koran sebagai media untuk mengiklankan karya dan nama mereka kepada publik. Lalu salah satu contoh karya dan penulis sastra koran yaitu Jatuh dari Cinta karya Beni Arnas. Lalu ada sastra perempuan. Perempuan seringkali menjadi topik yang diangkat dan diperbincangkan, bahkan kerap menjadi lakon atau pemeran utama. Kentalnya budaya patriarki membuat wanita menjadi tidak memiliki hak apapun atas hidupnya. Ketidakpuasan terhadap keadaan yang menghimpitnya menjadikan perempuan mulai menggeliat. Hal itu pun merebak ke sendi-sendi kehidupan yang lain. Salah satunya adalah sastra. Beberapa sastrawan perempuan yaitu Ayu Utami, Dewi Lestari, dan Jenar Maisa Ayu. Dan ada sastra populer, yaitu sastra yang cenderung menggunakan bahasa sehari-hari di kalangan remaja. Karya ini sering disebut karya pop. Karya populer memiliki sifat yang lebih mudah dibaca dan dipahami karena hanya menyampaikan jalan cerita semata. Sastra populer tidak dapat dipisahkan dengan kebudayaan populer karena sastra populer lahir dengan rasa semangat kebudayaan populer. Salah satu contoh sastra populer Indonesia adalah novel Ayat-Ayat Cinta oleh Habibur Rahman El-Shirazi. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih.